komunikasi atau organisasi informal? Nah, yang pertama itu ada seorang pakar yang bernama Herbert Gates itu. Beliau mengemukakan ada dua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi. Dan pertama itu ada alasan sosial. Dalam alasan sosial ini tuh ada manusia yang merasa penting ikut berorganisasi karena pergaulan dan kebutuhannya. Biasanya hal ini tuh kita temui di berbagai organisasi-organisasi tertentu yang memiliki sasaran intelektual atau ekonomi. Dan yang kedua ini tuh ada alasan materi. Di dalam alasan materi ini tuh seseorang merasa penting ikut organisasi karena ingin melakukan 3 macam hal yang nggak bisa dilakukannya secara sendiri. Yang pertama itu dapat mengasah kemampuannya, dan yang kedua dapat menghemat waktu untuk mengetahui suatu sasaran, dan itu tuh bisa didapat melalui bantuan organisasi. Dan yang ketiga itu dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang sudah dihimpun. Nah, di dalam komunikasi informal juga ada beberapa faktor yang ditimbulkan untuk terbentuknya komunikasi informal ini. Yang pertama itu adanya rasa kebersamaan, dan yang kedua adanya identifikasi diri, dan yang ketiga adanya rasa perhatian dan pengertian sesama anggota kelompok. Nah, ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi komunikasi atau organisasi informal, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari jenis kelamin, terus pendidikan, dan latar belakang budaya kita. Lalu ada faktor internal. Faktor internal ini tuh kayak gaji, jabatan, dan jadwal jam kerja. Nah, ada 3 jenis cliquers dalam organisasi informal. Yang pertama itu horizontal cliquers, yaitu mereka berada di tingkat yang sama dan di bidang yang sama juga. Nah, kalau vertical cliquers itu berada di tingkat yang berbeda namun tetap di bidang yang sama. Dan yang terakhir itu ada namanya random cliquers. Nah, kalau random cliquers ini campuran dari berbagai bidang dan tingkatan yang berbeda juga. Lalu ada kelebihan nih dari organisasi informal. Yang pertama itu bisa mendukung tujuan dalam organisasi formal. Lalu yang kedua bisa menjadi tempat cerita atau keluh kesah ketika suatu organisasi formal itu dalam masalah atau tidak, atau membuat rasa tidak nyaman. Nah, yang ketiga itu bisa menjadi atau bisa memperbaiki arus komunikasi yang kurang baik di organisasi formalnya. Nah, organisasi informal ini bisa menjadi masalah ketika kita tidak bisa mengaturnya, yaitu ada 3 kekurangannya nih. Yang pertama itu bisa memunculkan rumor-rumor yang sebenarnya itu nggak benar. Terus bisa jadi juga memunculkan nepotisme, dan yang terakhir itu bisa mempersulit keputusan karena adanya nepotisme itu sendiri. Sudah? Sudah? Faktor terbentuknya kelompok informal Sudah benar. sudah. Struktur informal struktur informal kelompok Sudah. organisasi informal, informasi informal dulu karena itu udah pendidikan, jenis-jenisnya juga udah. Sudah. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.